Peran riset dalam ekonomi biru bukan hanya menyediakan data time series penyerapan karbon, namun juga menyediakan data additionality untuk mengukur sejauh mana dampak sosioekonomi yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar. Pada episode kali ini, kita akan berdiskusi dengan rekan-rekan mahasiswa yang tengah melakukan riset dan penelitian di lokasi ini untuk mengetahui sejauh mana kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat sekitar. Bersama saya Fuad Andika Rahman, inilah Ganti Jaringan. Jangan disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ganti Jaringan? Pada episode kali ini kita bertemu lagi dan tema yang akan kita angkat hari ini adalah peran riset dan penelitian terhadap pengembangan ekonomi biru yang nantinya kita coba kaitkan dengan perdagangan karbon atau carbon trade. Jadi rekan-rekan Sobat Ganti Jaringan, seperti kita ketahui pada Desember 2021 lalu, Presiden Jokowi sudah menetapkan peraturan presiden khusus tentang nilai ekonomi karbon, yaitu Perpres 98 2021. Nah, di beberapa lokasi yang menjadi binaan ekowisata bahari yang berbasis mangrove, kebetulan kita mencoba mengembangkan proyek sejenis, dan hari ini kita berada di Bagek Kembar ya, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber dari Universitas Mataram. Pada episode kali ini kita akan coba lebih terfokus pada sejauh mana peran perguruan tinggi atau akademisi dalam membantu mencapai atau membantu mensukseskan goal perdagangan karbon yang coba kita implementasikan di beberapa lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Didik Santoso MSc. Kebetulan saya mengajar di program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, dan kebetulan juga saya menjadi ketua program studi sejak tahun 2019 sampai dengan hari ini. Nah, jadi Pak, mungkin satu pertanyaan sebagai pembuka, mungkin apa sih yang menarik Pak dari ekowisata Bagek Kembar ini sehingga rekan-rekan akademisi dari Universitas Mataram beraktivitas di sini? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Fuad. Jadi Bagek Kembar ini karena di sini orientasinya ekowisata bahari. Kebetulan di sini ada mangrove, tapi sebagian besar ini mangrove revegetasi itu kan. Kemudian ada mangrove alami di sebelah selatan sedikit di situ. Dan yang menarik buat kami di sini nih, karena ini sudah direvegetasi oleh banyak orang, banyak organisasi, termasuk mahasiswa saya juga di tahun 2021 itu mengadakan revegetasi di ujung sebelah barat sana. Dan menurut info dari BKSDA bahwa lahan ini adalah lahan masyarakat yang kebetulan dijadikan tempat untuk revegetasi mangrove. Nah, jadi itu menarik karena kalau misalnya lahan ini dipindah tangankan, gitu Mas ya, maka beda ceritanya lagi. Gitu. Itu yang ada alih fungsi kemudian. Ya, mungkin pasti akan dialih fungsikan kalau misalnya ekowisata ini berkembang dengan baik di sini. Kebetulan saya selama 2 tahun 2019 dan 2020 saya menghitung kandungan karbon dan serapan karbon hutan mangrove di kawasan Gili Sulat dan di daerah Pemongkong itu. Carbon stock assessment-nya di sana? Ya, carbon stock assessment-nya di sana, dan tapi dengan metode non-destructive sampling. Nah, ini menarik Pak ini. Jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian,
ternyata sudah banyak ya institusi di NTB yang sebenarnya mampu secara akademis dan itu bisa dipertanggungjawabkan metodologinya ya untuk melakukan pengukuran stok karbon. Jadi sebagai informasi Pak, begitu banyak proyek-proyek baik itu NGO dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan tapi menggandeng mitra luar. Jadi kesannya seakan-akan di NTB ini nggak ada yang mampu untuk melakukan itu ya. Jadi ini menarik ya. Jadi bagi rekan-rekan di sana yang mungkin ingin melakukan proyek sejenis di NTB, mungkin bisa nanti berhubungan atau berkoordinasi langsung dengan pihak Universitas Mataram ya, Fakultas Keguruan. Berikut Pak, salah satu yang jadi isu sebenarnya di perdagangan karbon khususnya di NTB adalah tidak adanya data yang sifatnya time series. Sementara itu kita ketahui merupakan hal yang wajib untuk terus kita lakukan reporting ya ketika kita mendaftarkan atau meregistrasi proyek di sebuah lembaga akreditasi, katakanlah Vera atau Vivo. Nah, sejauh mana dari pihak Universitas Mataram sendiri memiliki komitmen atau mungkin ada rencana ke depan untuk melakukan hal sejenis di sini? Karena berdasarkan pengalaman yang ada, begitu banyak institusi yang datang ke ekowisata bahari yang ada di NTB tapi sifatnya terputus, jadi tidak ada semacam riset lain. Mungkin tanggapannya Pak, silakan. Begini, kalau universitas kan kita diminta untuk melakukan penelitian yang sifatnya variatif gitu. Saya sudah melaksanakan misalnya di Gili Sulat, kemudian kalau misalnya saya laksanakan lagi di Gili Silat, itu ada kecenderungan untuk tidak dibiayai gitu Mas. Jadi diminta untuk di tempat lain. Jadi tanda kutip kayak berdasarkan pesanan Pak ya? Bukan berdasarkan pesanan. Ya kalau misalnya, karena mungkin ya universitas menginginkan penelitian yang lebih bervariatif. Gitu ya. Kalau misalnya dia time series, seperti penelitian-penelitian di daerah Terumbu Karang misalnya, kami juga bekerja sama dengan IP dulu namanya, sekarang jadi BRIN gitu kan. BRIN. Kami melakukan penelitian juga di daerah Teluk Lembar ini, ada 12 stasiun di situ, time series datanya. Sejak tahun 2017 kalau nggak salah ya, 2017. Sekarang masih. Nah, sekarang sudah 2 tahun ini tidak dilaksanakan karena pendanaannya dari Bank Dunia itu putus dia. Nah itu yang menarik Pak. Jadi begitu banyak proyek yang sebenarnya membutuhkan perhitungan karbon secara berkala, tapi di tengah perjalanan mungkin terputus ya karena satu dan lain hal. Nah kira-kira menurut Bapak skema yang paling baik agar ini bisa dikolaborasikan, karena kita kan butuh kolaboratif Pak ya. Tidak mungkin misalnya sebuah institusi semacam ini, pengelola desa wisata bahari, melakukan itu secara mandiri. Dia butuh bantuan juga dari akademisi atau mungkin lembaga penelitian independen seperti itu. Nah sebenarnya skema yang paling bagus menurut Bapak ya seperti apa Pak agar ini bisa terus berkala? Skema yang paling bagus sebenarnya dari dulu sebenarnya KKP itu melaksanakan pendekatan ke masyarakat. Jadi kita transfer ilmu, mendidik masyarakat untuk melakukan penilaian sendiri. Secara mandiri malah? Secara mandiri. Itu pernah kami lakukan di Universitas Mataram juga melalui program Kormap itu. Masyarakat diajari bagaimana pengambilan data kesehatan terumbu karang waktu itu. Jadi dia nanti secara reguler melakukan pengamatan sendiri, jadi tidak bergantung dengan institusi. Nah sebenarnya ini juga bisa dilakukan transfer ilmu itu karena penghitungan karbon itu tidak terlalu sulit karena hanya melihat tinggi pohonnya, kemudian nama spesiesnya, diameter pohon, ancang dan pohon gitu kan. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya, hanya permainan angka-angka di situ, hanya mencermati pengukuran-pengukuran saja yang baik gitu kan. Sebenarnya bisa dilakukan oleh institusi manapun sehingga masyarakat melakukannya sendiri gitu, dan biaya yang digunakan tidak terlalu besar. Menekan biaya. Tapi terutama transport. Isu yang jadi utama adalah ketika itu mampu dilakukan secara mandiri Pak, mungkin dari segi kepercayaan ya. Katakanlah seperti di Vera kan dia membutuhkan sebuah lembaga yang terakreditasi untuk melakukan penelitian. Ada skema lain yang bisa dikembangkan, mungkin kerjasama atau apa yang sifatnya lebih MOU atau? Ya memang lembaga-lembaga luar itu kan dia menginginkan adanya bukan hanya masyarakat mandiri melakukan penilaian, bisa juga masyarakat itu kita yang mendampingi, cuman mereka melakukan penilaiannya sendiri. Melakukan penilaian sendiri, nanti kita yang mengevaluasi hasil penilaian itu. Jadi lebih posisinya adalah sebagai lembaga verifikator. Lembaga verifikator. Ukuran penilaian secara mandiri. Apapun skema yang dipilih, sebenarnya yang menjadi harapan dari pemerintah di daerah sebenarnya agar ini bisa menjadi sebuah sistem yang mengakomodir sosial ekonomi masyarakat, karena outputnya sebenarnya di situ Pak ya. Ada aspek additionality juga pada saat kita melakukan registrasi karbon. Oke, pertanyaan berikutnya Pak, sejauh ini dari pihak Universitas Mataram sendiri yang sudah dirilis data atau publikasi tentang carbon stock assessment di daerah ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan.
Saya sendiri itu merilisnya di jurnal biologi tropis yang ada di program studi pendidikan biologi. Kemudian ada mahasiswa saya juga, Pak. Mahasiswa saya tularkan ilmu tuh untuk dibuat skripsinya. Skripsi. Jadi ada kurang lebih 3 orang. 2 orang mahasiswa S1, 1 orang mahasiswa pasca sarjana. Itu sudah dipublikasikan hasil penelitian skripsinya. Kemudian bukan hanya kami sebenarnya, ada juga dari biologi murni di Fakultas MIPA tuh melakukan perhitungan karbon juga, dan sudah diterbitkan jurnalnya. Itu bisa dilihat, Bisa diakses secara bebas. bisa diakses secara bebas kan lewat Google Scholar tuh tinggal diketik aja carbon trade di Lombok, itu kan serapan karbon dan kandungan karbon di hutan mangrove. Menarik Pak, karena begitu banyak yang kami coba kontak, itu seakan-akan itu menjadi sesuatu yang sangat eksklusif sekali ya, classified dokumen gitu. Jadi ketika kami katakanlah melakukan preliminary study di sini, tidak ada baseline yang kami punya sama sekali. Jadi bisa diakses Pak ya? Bisa, Gratis ya? Bapak bisa buka di Google Scholar itu, cuman diketik aja kata kuncinya itu, kandungan karbon, mangrove, Lombok misalnya. Oh begitu. Dia akan keluar, dan itu kan tidak dikenakan biaya karena penelitian kami kan uangnya juga dari rakyat. Betul. Dari rakyat untuk rakyat. Iya, jadi siapapun bisa mengakses itu. Kadang gini Mas Fuad, kadang saya juga pernah diundang oleh KKP pusat gitu kan. Siap. Untuk bukan mangrove, tapi saya juga penelitiannya tentang perikanan. Saya meneliti tentang kakap kerapu. Tiba-tiba ada di email saya itu, saya di-invite untuk datang ke Jakarta. Itu kan, padahal saya tidak pernah ngelamar, tidak pernah ngapa-ngapain juga kan. Nggak pernah minta Pak ya? Tidak pernah minta. Sampai di sana saya tanya kabitnya, Ibu kenapa tahu nama saya? Saya bilang itu kan, padahal saya tidak pernah ngelamar juga. Gini Pak Didi, katanya kami itu sedang melakukan evaluasi tentang kakap kerapu di seluruh Indonesia. Jadi saya perintahkan anak buah saya itu untuk mencari artikel yang diterbitkan di jurnal. Temu nama Bapak, katanya gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi sekarang karena dunia ini kan sudah Semakin sempit Pak ya? Ya. Sempit dengan adanya teknologi internet. Gampang kita cari. Nah kembali lagi Pak ke carbon trade ya. Kalau menurut pendapat dari Bapak secara pribadi atau mungkin secara institusi, sudah sejauh mana sih Pak perkembangannya dari Perpres 98 2021 diturunkan atau diterjemahkan di level bawah ya, di grassroots seperti ini? Mungkin ada pengalaman di tempat lain di Saya enggak tahu juga kan ya Pak, padahal carbon trade ini udah lama sebenarnya dikumandangkan oleh dunia. Apalagi dengan Perpres tadi itu. Tetapi di tingkat level bawah itu belum ada sosialisasi yang banyak dilakukan oleh instansi terkait. Saya tidak tahu kenapa. Justru di beberapa tempat Pak Fuad, kalau Bapak jalan-jalan ke Lombok Timur misalnya kan, ini kan sudah dialihfungsikan mangrove ini, dan hampir semua mangrove di luar kawasan hutan. Saya juga tidak ngerti istilah di luar kawasan hutan itu dulu. Setelah saya ada di dalam ada yang di luar. Di luar kawasan itu saya tanya ke Dinas Kehutanan NTB kan, apa maksudnya di luar kawasan hutan? Kalau di luar kawasan hutan itu Pak Didi, bahwa dia bukan hutan lindung, bukan hutan konservasi katanya. Jadi siapa saja boleh akses. Itu yang menyebabkan mangrove itu dari tahun ke tahun luasannya kan terus berkurang dia. Seperti di Lombok Timur mulai dari Pemongkong, Serewe itu Pak bisa lihat di situ tuh. Orang intensif membangun tambak di kawasan hutan mangrove. Seperti yang di sini juga terjadi dulu Pak ya, tahun 80-90-an ya. Iya, itu. Jadi kesimpulannya mungkin belum tersosialisasikan secara baik. Belum Pak. Terutama aspek-aspek turunan. Iya. Sehingga nanti di grassroots seperti ini juga kebingungan sendiri. Betul. Ya. Nah saya lihat Pak, begitu banyak sekarang NGO dalam luar negeri yang langsung mengambil bypass. Dalam artian dia turun ke masyarakat, mencoba mendata lahan-lahan milik pribadi yang di luar milik pemerintah untuk melakukan transaksi ataupun negosiasi terkait dengan carbon trade. Nah, sebagai informasi rekan-rekan di Bagek Kembas ini, hari ini itu ada 2 carbon trade pilot project yang dilaksanakan. Yang pertama Koperasi Warna Tunggal, itu sponsornya dari Kanada. Kemudian juga dari Blue Marine Foundation, itu 90 hektar di kawasan ini. Tapi sekali lagi itu ranahnya ranah privat Pak. Dalam artian yang sebenarnya kita harapkan sebenarnya ini agar bisa menjadi sebuah gerakan bersama yang tidak hanya melibatkan tanah-tanah pribadi. Karena ada kecenderungan begini Pak, saya melihat. Ini mungkin pendapat pribadi ya. Ketika masuk ke ranah pribadi, lahan kan masyarakat ini tidak semuanya paham apa itu carbon trade. Yang penting bagi mereka dapat uang di depan. Ada potensi untuk mereka tanda kutip diakali dari segi harga mungkin nanti ke depan. Apalagi ini durasi kontraknya panjang sekali Pak ya. Saya lihat ini yang di Jepang, yang di sebelah sini juga ada satu lagi ya yang tawaran masuk dari Jepang.
itu 30 tahun Pak. 30 tahun mungkin sudah ganti generasi, kemudian harga karbon ini sudah beda. Nah, kalau pendapat Bapak sebenarnya mekanisme yang paling ideal agar ini bisa bergerak baik itu di lahan pribadi atau lahan pemerintah seperti apa sih Pak sebenarnya? Begini dia tuh, sebenarnya masyarakat sudah tahu nilai keekonomian mangrove ini. Kalau kita langsung masuk ke perdagangan karbon, mungkin masyarakat belum paham betul perdagangan karbon itu seberapa harganya, apakah kiloan atau bagaimana gitu kan. Mungkin pendekatannya kita menggunakan pendekatan nilai ekonomi mangrove ini seperti apa. Karena mangrove ini kan kalau tumbuhnya baik, variasi spesiesnya banyak, itu kan bisa menghidupi secara ekonomi juga masyarakat tanpa menjual karbon misalnya. Misalnya di sini, kan di sini sekarang Pak, setiap hari mereka melakukan penangkapan kepiting, udang, dan itu sudah terbukti dengan tumbuhnya mangrove yang revegetasi ini meningkatkan nilai jual, meningkatkan jumlah produksi kepiting. Cuman yang menjadi masalah saya lihat itu kepiting yang ditangkap tidak memenuhi standar. Standar kan kepiting yang boleh ditangkap di atas 10 cm lebar karapasnya itu kalau tidak salah itu kan ya. Seperti itu. Jadi saya lihat masih kecil-kecil karapasnya itu. Tapi yang namanya masyarakat gimana lagi. Mungkin pendekatan seperti itu Mas Fuad. Pendekatan nilai keekonomian dari sudut pandang yang lain. Sehingga masyarakat bisa nanti pelan-pelan kita masuk ke tahap apa itu karbon, bagaimana kemanfaatannya dan seterusnya. Jadi kalau ibarat anak kecil tuh dipancing sama mainan. Pancing mainan dulu. Ya, baru ke intinya seperti anak kelas 1 lah, bermain sambil belajar, kan? Step by step ya. Ya karena ini menarik Pak, kalau berdasarkan hitungan beberapa rekan-rekan NGO yang sudah hadir di sini, untuk harga karbon sekarang kalau diestimasi Pak, kalau kita jual dengan harga hari CBA Singapura ini per hektar kurang lebih 150 juta Pak. Jadi itu sebuah stimulan secara ekonomi sebenarnya yang menarik buat masyarakat ya. Mas sekali lagi memang dilakukan secara perlahan atau bertahap di pendekatan seperti anak kecil tadi itu Pak ya. Mungkin dari Universitas Mataram ada harapan atau mungkin ada ide yang bisa disampaikan baik itu kepada pemerintah, para NGO sekalian yang mungkin banyak beraktivitas di sini. Seperti apa sih pengembangan yang harus kita lakukan di sini terkait dengan ekonomi biru, bukan hanya karbonnya saja. Ya. Jadi harapan saya, jadi pemerintah juga harus memikirkan supaya mangrove ini ditambahlah kawasan konservasinya itu. Jadi tidak dibiarkan, ini di kawasan luar kawasan hutan, dibiarkan gitu saja, itu kan. Nah ini kan ada kecenderungan yang sangat akan terjadi pengerusakan, pengalihfungsian lahan kalau dibiarkan begitu saja. Contohnya yang jelas Pak Mas Fuad ya, di Gilimeno. Di situ kan ada danau asin di situ. Dulu tahun 90-an itu mangrove-nya tebal. 90-an kita masih kecil ya kali ya. Iya. Mangrove-nya tebal itu kan. Oh gitu ya. Di tahun-tahun itu, saya ke sana itu pertama kali saya ke sana itu waktu masih SMA kelas 3 tuh tahun 85 kali. 85. Terus setelah jadi dosen, kita melakukan praktik di sana. Kemudian ada proyek-proyek kormap itu di sana juga. Kita ke sana, masih bagus mangrove-nya. Cuman di tahun 2000-an itu saya balik ke sana itu, mangrove-nya itu sudah tipis. Kemudian sudah ada patok, sudah dijual untuk pembangunan hotel. Setelah saya tanya, ini bukan lahan konservasi Pak. Jadi janganlah dibiarkan gitu saja kalau sudah di luar kawasan hutan terus kemudian akan dibiarkan kalau di luar kawasan konservasi bebas kemudian. Bebas kalau di luar kawasan konservasi kan akhirnya masyarakat, kemudian orang di kawasan hutan aja mereka tetap melakukan aktivitas kan. Padahal isu yang jadi utama kan sekarang bagaimana antara lingkungan dan pariwisata bisa saling bergandengan. Di Bali kita lihat itu hutan mangrove juga disulap menjadi kawasan wisata, tidak lantas ditebang atau dihabisi. Ya di episode sebelumnya teman-teman kita sudah menayangkan salah satu lokasi ekowisata bahari di kawasan Batu Berang Mandalika yang juga mengalami isu yang sama Pak. Jadi berdasarkan master plan ITDC itu hampir 90% lahan hutan mangrove sana akan dihabiskan Pak ya untuk pembangunannya. Terkait dengan konservasi baik itu di luar kawasan konservasi atau di dalam kawasan konservasi pastinya itu tetap harus kita pelihara Pak ya. Tidak lantas dilakukan pemeliharaan, harus ada istilahnya kalau di pariwisata jasa lingkungan. Ya, jadi ketika dia menebang 1 hektar dia harus mengkompensasi juga menanam di tempat lain ya seluasan yang sama. Mas Fuad sedikit terkait dengan penjualan karbon itu kan sementara ini orang jualnya per hektar gitu kan. Ya. Padahal dalam perhitungan kami itu ton per tahun.
per ton per hektar per tahun. Mungkin pendekatannya di samping hektar juga mungkin pemerintah Indonesia bisa bernegosiasi untuk menjual itu dalam bentuk ton karbon per hektar per tahun. Menarik Pak, karena memang yang saya sampaikan tadi 150 juta per hektar itu sebenarnya sudah merupakan muara dari hitungan tonase. Iya. Jadi kalau hitungan kemarin yang terakhir kami lakukan di Bagai Kembar, untuk 1 hektar itu kurang lebih sekitar 400 ton per hektarnya kandungan karbon yang bisa diserap ya, carbon sequestration. Nah itu kalau kita konversi dengan harga CBL di Singapura jatuhnya kurang lebih seperti itu. Jadi ada keluhan Pak dari teman-teman NGO, para pegiat konservasi yang ingin berkontribusi mengabdi kepada masyarakat, menjembatani mereka untuk melakukan perdagangan karbon. Regulasi pemerintah kita ini seakan-akan mewajibkan kita untuk secara nasionalis menjualnya di dalam. Sebenarnya tidak ada isu dengan hal itu. Dalam artian pemerintah sedang membentuk platform penjualan namanya ICDX, Indonesian Commodity Derivative Exchange, di mana kita bisa menjual karbon kita di sana. Tapi yang jadi isu harga Pak. Jadi kalau di luar saya sampaikan tadi misalnya per ton di CBL Singapura, di sini hanya dihargai 5 gitu. Jadi nasionalis sih boleh, tapi ya nggak gitu-gitu banget ya Pak ya harganya. Itu jadi keluhan teman-teman Pak. Jadi sekedar sharing aja sebelum saya tutup. Bagi rekan-rekan yang mungkin ingin melakukan atau memfasilitasi proyek perdagangan karbon pada khususnya atau mungkin ekonomi biru pada umumnya, jangan ragu-ragu ya. Universitas Mataram khususnya di Fakultas Keguruan ya, dan ilmu pendidikan, saya pikir jika dibutuhkan sebuah lembaga atau institusi yang memiliki kredibilitas untuk bekerjasamakan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi Pak Didi ya. Pak Didi, saya yakin Universitas Mataram juga dengan program pengabdian masyarakat juga memiliki potensi mahasiswa yang sedemikian banyak bisa dikerahkan dengan mungkin bisa ada affordable price juga Pak ya. Jadi kendala kita kadang-kadang Pak kalau hire institusi luar itu mahal Pak. Sekarang Mas Fuad, karena sekarang Universitas Mataram kan dituntut untuk Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Oh iya. Jadi kami diminta untuk seluas-luasnya menjalin kerjasama dengan siapapun. Jadi terbuka lebar sekarang Universitas Mataram. Nah kebetulan nih kami juga ini Pak. Sekarang kami juga bekerja sama dan berbagai instansi untuk menjadi dosen tamu. Dosen tamu. Nanti Mas Fuad juga bisa. Amin. Saya minta untuk menjadi dosen tamu di kami. Jadi sekurang-kurangnya nanti mengajar 6 kali. Yang memang ada waktu. Orang yang memang betul-betul ahli di bidang itu. Jadi dia memperkaya apa yang sudah kami secara teori di kelas kami berikan. Kemudian praktisi namanya, dosen praktisi. Dosen praktisi itu memperkaya di bidang yang dia tekuni selama ini di lapangan. Jadi kita sekarang diminta untuk memperbanyak dosen praktisi. Makin kolaboratif ya Merdeka. Iya, sekarang ini. Jadi pengetahuan ini sudah tanpa batasan lagi. Iya, betul. Sekali lagi saya sampaikan, sebisa mungkin melibatkan universitas atau akademisi lokal. Selain untuk bisa menekan biaya ya tanda kutip, itu juga karena kedekatan lokal sosiokulturalnya juga dengan masyarakat sehingga memudahkan teman-teman para pegiat carbon trade ini untuk mempermudah akses kepada masyarakat. Jadi seringkali Pak kita temukan proyeknya di mana, konsultannya dari mana, jadi nggak nyambung kadang-kadang. Boleh dong iklan saya kan. Unram juga sudah bisa menghitung itu sobat jaringan, kan? Bukan hanya orang yang dari luar. Jadi kami juga di Unram sudah bisa menghitung kandungan karbon. Di hutan mangrove terutama. Jadi informasi Pak, terakhir untuk biaya konsultannya saja kita datangkan dari luar tuh survei saja Pak ini hampir 200 juta gitu. Ini kan nggak masuk akal ya menurut saya kadang-kadang. Ini kadang-kadang jadi kendala teman-teman ketika menyusun RAB Pak. Jadi kalau RAB perdagangan karbon itu rata-rata kan dalam bentuk bongkolan gitu Pak. Jadi kami harus mengatur untuk konsultan sekian. Nah, kebanyakan teman-teman ini nggak tahu Pak bahwa di sini ada yang mampu gitu mengundang dari luar dengan biaya mahal. Ternyata telah di ujung proyek baru ketahuan nih hampir 50% habis buat konsultan doang gitu. Jadi ya. Tapi kan begini Mas Fuad. Jadi masa menggunakan yang lokal-lokalan, ya kan? Mungkin ada perasaan-perasaan seperti itu dan akibatnya apa? Dananya akan membengkak karena dia datang sini pakai pesawat, siap. Kami kan pakai motor, pakai mobil. Ya? Kadang nginep juga santai Pak gitu ya, nggak harus di hotel berbintang. Kan di homestay juga kita sudah biasa kan, kami ini orang-orang yang bekerja di lapangan, ya. Jadi kita tidur di situ juga sudah siap, gitu kan?
Oke, tapi ya itu kan terserah kembali lagi ke para bapak-bapak kok NGO itu kan. Kami juga di FKIP itu kalau di Unram itu sumbernya orang-orang marin ekologis, marin biologis itu ada di prodi kami, Pak. Siap. Prodi pendidikan biologi itu. Jadi ada yang memang dia membidangi terumbu karang, kemudian ada yang ikan karang, ada yang saya sendiri lamun dan mangrove gitu kan, dan ada teman saya tadi itu yang mangrove dan plankton laut. Jadi nanti di akhir video akan kami tanyakan mungkin kontak person kalau boleh Pak ya. Siap. Kontak person juga websitenya untuk Fakultas Keguruan dan dan Pendidikan ya, jurusan Pendidikan Biologi. Baik, demikian Sobat Ganti Jaringan, kita akhiri dulu episode kita kali ini. Dan saya tidak henti-hentinya mengingatkan, jika Anda merasa tema ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.